Ya, kalau dari internal memang memang sudah apa ya ketentuan. Jadi kami Ya, diarahkan ketua DPD untuk ya, dapat dicalonkan ya, di Pak Cahyo dicalonkan ya, melalui DPD Partai Nasdem. Kemudian ada satu lagi itu Pak Doni Prianto itu juga ya, mencalonkan dari ya, internal. Ini satu lagi kader internal Andik Rahmana hmm, itu juga ikut mencalonkan. Dari eksternal partai ya, ini kedatangan eh, tokoh masyarakat yaitu ya, Bapak Setio Budi Wibowo, Pak hmm, SBW, ya. Letkol Setio Budi Wibowo, kemudian Ketua DPC eh, Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Cahyo Sasongko SEMM. Beliau adalah Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Cilacap. Apa kabar Pak Cahyo? Kabar baik Pak Bambang Sadono. Ya, Pak Cahyo Sasongko lahir di Cilacap 29 Januari 1975, menyelesaikan S1 di Universitas Widya Dharma Klaten, kemudian S2 di Universitas Galuh Ciamis. Kemudian terjun di bidang politik, bergabung dengan Partai Nasdem, saat ini menjadi Ketua DPC Nasdem Kabupaten Cilacap, dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pileg 2024. Nah, Pak Cahyo, supaya lebih jelas, walaupun singkat-singkat, mungkin bisa disampaikan perjalanan karir sampai posisi saat ini. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. saya sangat berbahagia dan tentunya sangat berterima kasih Pak Bambang Sadono sudah Ya, menghubungi kami. Dalam kesibukan Pak Bambang mungkin ya, di aktivitas setiap hari saya sering memantau Pak Bambang beraktivitas untuk memberi kabar kepada masyarakat. Jadi ya, terima kasih undangannya hari ini ya, bisa ya, melakukan wawancara secara langsung. ya, ya, Perkenalkan, nama saya Cahyo Sasongko SEMM, lahir di Cilacap tanggal 29 Januari tahun 75. ya, Kami mengawali karir politik awalnya sebenarnya sebagai anak ranting ya, PDIP. ya, Waktu itu kami bersama-sama Pak Taufik Nur Hidayat, beliau di ranting, kami anak ranting Sidakaya. ya, Lalu mungkin eh, lebih berbeda ya. Jadi Mas Taufik ini memang satu pintar, kemudian ya, vokal, kami ya, mengalir biasa. ya, Kemudian di tahun
2004 kami sudah tidak berpolitik lagi karena memang fokus di aktivitas sebagai kontraktor Ya. sampai dengan tahun 2017. 2017 kami ditawari oleh salah satu tokoh untuk masuk bergabung di Partai Nasdem. Waktu itu pencalonan 2019, kami mengawali 2017. Belum menjadi bagian dari struktur partai ya, masih sebagai newcomer atau pendatang baru di pengurusan DPD Nasdem. Kemudian setelah terpilih menjadi anggota DPR tahun 2019, kami dipercaya menjadi sekretaris DPD Partai Nasdem bersama dengan Mbak Ami Amalia. Jadi kami Fatma Surya ini putra Bu Fatimah ini menjadi ketua, saya menjadi sekretaris. Kemudian tahun 2022 sampai 2024 sampai sekarang kami diberikan kepercayaan menjadi ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap. Ini memang karirnya ini kami awalnya tidak begitu ya dengan politik, tapi akhirnya senang Pak Bambang. Jadi, memang dengan kegiatan politik ini kami lebih sekarang lebih berupa seni ya, politik itu bermain seni seperti seni. Ya. Nah, Pak Cahyo mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Nasdem di Cilacap dan kemudian proyeksinya untuk Pilkada 2024 ini seperti apa? Ya, Pak Bambang, bisa kami sampaikan sedikit bahwa perolehan kursi di DPRD Kabupaten Cilacap, Partai Nasdem ini naik satu kursi. Dari yang awalnya 2019 4 menjadi 5. Dari kurang lebih sekitar 59.000 menjadi 89 saat ini. Jadi naiknya 47%. Ini mungkin satu kebanggaan bagi kami dan tentunya kerja-kerja ini adalah kerja bersama kolektif dari sesama caleg yang kemarin dan tentunya bisa menambah satu kursi di DPRD. Kemudian untuk rencana bahwa 5 kursi ini di DPRD tidak cukup untuk mengusung bupati. Jadi hanya satu partai yang bisa mengusung yaitu PDI Perjuangan dengan perolehan 10, kemudian PKB 8, Golkar 7, Gerindra 7, Nasdem PKS 5, dan partai lain P3 3, PAN 3, dan Demokrat 2. Jadi memungkinkan untuk Nasdem bisa membangun komunikasi politik bersama partai-partai lain, tentunya untuk berkoalisi. Nah, dengan 5 kursi harus berkoalisi, kemudian apa Pak yang akan dicapai atau yang ditargetkan oleh Nasdem? Apakah ikut mempersiapkan kader untuk baik nyalon bupati atau wakil bupati, atau akan mendukung baik dari luar partai maupun dari dari partai yang lain, artinya dari calon dari luar Nasdem? Jadi Nasdem ini partai terbuka, partai yang mengedepankan suatu yang berbeda. Jadi kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, Nasdem sudah membuka di seluruh Indonesia, membuka des pilkada. Sampai dengan saat ini saya sampaikan ke Pak Bambang bahwa Nasdem sudah mendapatkan 6 calon yang sudah mendaftar, yaitu dari internal 3 orang, kemudian dari eksternal partai itu 3 orang. Jadi
memang karena Nasdem eh, dengan sistem terbuka ya, membuka Ya, kepada putra putri terbaik Cilacap untuk ikut serta dalam kontestasi politik di tahun 2024. ya baik. 6 kandidat, 3 internal, 3 eksternal. Mungkin bisa disebutkan Pak nama-namanya. Ya, kalau dari internal memang memang sudah apa ya ketentuan, jadi kami Ya, diarahkan ketua DPD untuk ya, dapat dicalonkan ya, di Pak Cahyo dicalonkan ya, melalui DPD Partai Nasdem. Kemudian ada satu lagi itu Pak Doni Prianto itu juga mencalonkan dari ya, internal. Ini satu lagi kader internal Andik Rahmana hmm, itu juga ikut mencalonkan. Dari eksternal partai ya, ini kedatangan eh, tokoh masyarakat yaitu ya, Bapak Setio Budi Wibowo, Pak hmm, SBW, ya, Letkol Setio Budi Wibowo, kemudian Ketua DPC eh, Partai Kebangkitan Bangsa ya, juga ikut mendaftar di Nasdem. ya. Dan salah satu, Pak satu Samsul, Pak Pak Samsul Samsul, Rahman, ya, betul, Pak. ya. Kemudian satu lagi Pak, yang dari luar. Satu lagi sebenarnya mau saya sebutkan tapi agak riskan ini. Ini Ya, memang yang datang ini tim ya, jadi bukan ya, beliaunya sendiri, namun tim karena beliau ya, masih aktif di ASN yaitu Pak ya, Awaludin memang ya, ya, mendaftar di Nasdem melalui tim ya Pak Bambang. ya Pak. Tapi kita harus Enggak terbuka ya, fair ya. Kita terbuka harus karena Pak Awaludin sendiri sudah saya wawancarai dan menyatakan memang menunggu dicalonkan oleh siapa itu. Ya, ya punya ya, potensi Pak. Jadi memang ya, putra putri terbaik Cilacap ya, masih memungkinkan untuk dijalankan oleh partai politik atau gabungan partai politik. ya, baik. Nah, orang-orangnya sudah kelihatan, tapi koalisinya kecenderungannya kemana, Pak? Nasdem ini apakah tadi ada ketua PKB, apakah dengan PKB atau dengan partai yang lain? Ya, menjadi penilaian tersendiri pastinya yang nantinya menjadi lebih selektif Ya, bahwa Nasdem dengan membuka pendaftaran terbuka ya, pasti ada kriteria-kriteria ya, yang nanti menjadi penentu ya, bahwa DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pasti nanti akan ada rapat pleno, ya, kemudian diusulkan ke DPW sampai nanti ujungnya adalah menjadi tanggung jawab dari DPP. ya, Nah, karena ini nanti kalau seandainya DPP ini ya, eh, mempunyai pilihan yang berbeda ya pasti DPD mengikuti karena memang semua petunjuk ya, kita harus mengikuti DPP. ya. Memang DPP Nasdem pernah melakukan kebijakan yang akhirnya memang membesarkan Partai Nasdem karena pilihan-pilihannya kepala daerah yang tepat itu. Jadi Iya, betul. akhirnya membesarkan partai. Nah, eh, baik. Jadi apa sampai sekarang masih cair Pak ya. Jadi masih proses belum belum menuju ke satu figur yang sudah final itu belum ya. Jadi saya sampaikan ini masih cair ya. Ya, ya, Komunikasi kita dengan partai lain ya, masih cair dan masih memungkinkan melakukan negosiasi ya, ya, untuk bersama-sama menyamakan visi dan misi ya, tentunya kebersamaan. ya, Karena kami terus terang Nasdem ingin mencari tokoh-tokoh atau
calon pemimpin di Cilacap yang benar-benar sesuai harapan dari masyarakat ya. Tidak hanya cukup diusung oleh partai politik, tetapi pastinya diterima lah di Ya, masyarakat. ya. Nah, Pak, ini kan pilkada serentak, jadi pemilihan bupati bersamaan dengan pemilihan gubernur. Apakah ada upaya, terutama dari Partai Nasdem, supaya koalisinya ini linear, supaya lebih gampang? Atau mungkin koalisi Pilpres kemarin dilanjutkan? Ya, kalau Nasdem tidak ada instruksi seperti itu ya. Jadi Ya, karena melihat kondisi di masing-masing wilayah atau masing daerah pasti akan berbeda, ya, baik ideologinya, terus masyarakatnya pasti akan sangat sekali berbeda. Jadi ya, apabila eh, membawa koalisi pemilihan presiden, kita kerepotan, kan? Bahkan kita nggak bisa apa namanya tidak bisa menyesuaikan bagaimana keinginan dari masyarakat. Tapi artinya bisa saja terjadi koalisi yang di Pilpres, kemudian nantinya pasti akan eh, turun ke daerah. Tapi apabila di daerah tidak memungkinkan, kami akan sampaikan ke DPP bahwa perlu adanya eh, mungkin MIK ya, ya, gabungan dari koalisi sebelah gitu. ya. Tadi mengenai koalisi, mengenai figur, Bapak sudah saya sampaikan. Lalu apa yang jadi perjuangan Partai Nasdem Cilacap untuk tema-tema atau masalah-masalah yang ingin diatasi ke depan? Isu-isu strategis di daerah Cilacap masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini adalah tentang kesenjangan, kemiskinan, kemudian tata kelola pemerintahan, eh, birokrasi di pemerintahan ini masih, menurut kami masih kurang baik. Kemudian Ya, tentang perhatian kepada masyarakat dalam hal ini adalah petani, nelayan. Kemarin jelas bahwa petani kekurangan pupuk, kemudian nelayan perlu dimodernisasi. Kemudian infrastruktur ya, dalam eh, catatan kami, karena kami bagian dari Komisi C, bahwa ada ya, eh, kondisi jalan yang perlu dapat perhatian, ya, baru 67%. ya, Dan konstruksi jalan itu kondisi mantap. Jadi memang perlu ada perhatian dari pemerintah. Tentunya begitu infrastrukturnya berjalan dengan baik ya, atau kondisinya baik, pasti perekonomiannya akan naik. ya. Ya, perlu Nah, ada sentuhan-sentuhan. ya, Kemudian ya, destinasi wisata. ya, Destinasi wisata menjadi sorotan yang utama ya, bahwa pendapatan asli daerah dari sektor ya, pariwisata setelah eh, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk ya, mengelola aset milik TNI Angkatan Darat di pesisir ya, pantai. ya, Ini kan kemudian pemerintah daerah Cilacap harus menggali potensi ya, wisata yang lain, pastinya untuk menaikkan PAD. Dan perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah daerah dalam ya, hal ini. Nanti apabila dibangun jalur selatan-selatan atau tol ya, dari Tasik ke Cilacap, Cilacap Jogja, Cilacap Brebes, pasti akan berpotensi untuk pengembangan kawasan industri. Nah, ini di sini bisa mengentaskan pengangguran. Kemudian pengembangan Bandara Tunggul Wulung ini penting juga. ya, Jadi kami mendorong kepada calon pemimpin Cilacap untuk lebih ya, memerhatikan sektor-sektor itu, Bapak-bapak. ya. Eh, Cilacap ternyata kaya sekali, Pak ya, dengan berbagai potensi. Tadi ada bandara, Ya, ada kawasan pantai,
yang belum disebutkan adalah potensi pelabuhan, mungkin yang pelabuhan satu-satunya di selatan yang cukup besar. Kemudian juga potensi kilang Pertamina yang ada di Cilacap. Nah, itu seperti apa sebenarnya Pak perannya untuk perekonomian Cilacap? Ya, jadi tadi memang agak sedikit kelupaan ya tentang Ya, pelabuhan Tanjung Intan ini juga ya, berpotensi karena kalau melihat sisi alur, memang alur masuk ke pelabuhan ini cukup mampu untuk masuk kapal-kapal yang bobotnya besar dan pengembangannya mungkin bisa dijadikan untuk pelabuhan ya, barang atau mungkin penumpang yang nantinya bisa meningkatkan aktivitas pelabuhan Pelindo dalam hal ini ya, untuk bisa mengirim atau menerima barang dari lain daerah. Sebagai contoh, saat ini apabila eh, Cilacap ingin kirim sesuatu ya atau ekspor melalui kapal harus melalui Tanjung Perak atau Tanjung Priok. Nah, ini potensi-potensi bisa ditingkatkan untuk pelabuhan Cilacap. Kemudian adanya objek-objek vital nasional seperti Pertamina, kemudian PLTU, ada pabrik semen juga. Pastinya ini juga akan eh, kita upayakan lebih maju ya. Jadi tidak hanya istilahnya kegiatan-kegiatan untuk sektornya sektor yang eh, untuk pengelolaan aja, tetapi paling ya, tidak nanti ada semacam kilang-kilang baru ya, ini yang bisa dibangun karena kemarin kan sempat ada isu ya RDMP ini berhenti, kemudian ada kemungkinan pengolahan yang baru yaitu penambahan kilang untuk subsidi gas gitu. Jadi mungkin nanti gas tidak akan lewat ya. jalur tangki tapi melalui jalur eh, Potensinya besar, penduduknya besar, wilayahnya juga sangat luas. Nah, bagaimana Bapak atau Partai Nasdem menanggapi gagasan untuk pemecahan wilayah Cilacap? eh, memang Cilacap ini yang cukup luas ya, kabupaten Ya, terluas di Jawa Tengah, 24 kecamatan dan kurang lebih sekitar 2000 meter square ya. ya, Ini apa yang ada wilayahnya dan terdiri dari lautan, kemudian ada sisir, ada pegunungan juga memungkinkan Pak Bambang karena isu ya, ini kan ya, sebenarnya sudah lama ya ya, untuk apa namanya pemekaran Cilacap Timur dan Barat, kemudian akan dijadikan eh, pengembangan wilayah Kota Tip Cilacap itu ya, ada apa namanya penambahan kecamatan di wilayah Kotip juga. Ini sebenarnya sudah lama isu ini. Ya ya, masih mungkin ya, ya, masih mungkin ya, tergantung nanti pemerintah dalam ini pemerintah ya, provinsi dan pemerintah pusat untuk ya, menyikapi ini. Tapi ya, setidaknya kami sebagai putra daerah, apapun keputusan dari pemerintah pusat ya, yang terbaik untuk pengembangan, karena sudah kurang lebih sekitar 2 juta jiwa ya, di Kabupaten Cilacap. Kurang lebih 2.100.000 jiwa ini yang ya, sudah dari Kabupaten Cilacap. ya. 24 kecamatan, Ya, kemudian 294 desa dan kelurahan, pastinya memungkinkan untuk pengembangan ya, wilayah itu, Pak Bambang. ya, ya. Idealnya eh, cukup 2 kabupaten atau ditambah 1 kota lagi, kota Cilacap. Kalau kami mungkin mempunyai pemikiran mungkin 2 kabupaten. 2 kabupaten ya. Kabupaten artinya 2 kabupaten
Kabupaten Cilacap Timur dan Cilacap Barat mungkin ya. Ya. Karena saat ini kalau melihat Ya, kondisi saat ini. ya, ya, baik. Terima kasih. Terakhir, apa yang Bapak harapkan atau sarankan kepada masyarakat warga Cilacap supaya di dalam proses pilkada ini benar-benar akan terjadi proses pilkada yang aman, nyaman, tapi sekaligus juga bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kami berharap kepada masyarakat Kota Cilacap bahwa pemilu kada 2024 akan segera dimulai. Ada dua hal, yaitu yang pertama, untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah itu bisa diusung melalui perorangan, kemudian kedua menggunakan partai politik atau gabungan partai politik. Kami berharap begini, masyarakat saat ini harus lebih cerdas. Jangan pernah berpikir bahwa kita melihat warna partai yang berbeda, tetapi mengorbankan pembangunan atau rencana kita, hendak kita selama 5 tahun. Kami berharap masyarakat lebih pandai memilih pemimpin yang visioner, visionable, dan punya target sasaran pembangunan yang lebih baik tentunya. Kami hanya nitip kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai tujuan untuk memajukan Kota Cilacap. Barangkali ada mau komunikasi dengan Pak Sek. Ini kebetulan Pak Sek kan sebagai Des Pilkada, biar memberikan sedikit statement, sedikit saja mungkin. Ya, tambah, monggo. Biar silakan. dikit ya, karena tanggung jawabnya di Pak Sek nih, Mas Minto. Monggo silakan. Apa yang ingin disampaikan dalam mensukseskan pilkada, terutama dari kepentingan Partai Nasdem? Silakan, Pak. Iya, terima kasih sebelumnya, Pak Bambang. Jadi pada prinsipnya kontestasi pemilu kada serentak 2024 bagi Partai Nasdem DPD Kabupaten Cilacap ini merupakan tonggak sejarah baru di mana menurut DPW kami juga mendapat atensi khusus dari DPP juga di antara provinsi, kabupaten, kota yang berjumlah 35, 8 DPD itu menjadi atensi dari DPW dan DPP. Ini membuka peran baru bagi kami yang selama ini mungkin hanya sebagai partai pendukung. Ini alhamdulillah dengan kerja keras Ketua DPD bersama tim Des Pilkada berusaha untuk mengambil peran penting meskipun secara jumlah kursi masih separuh dari syarat undang-undang itu, tapi alhamdulillah manuver politik, lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Ketua DPD bersama kami tim Des Pilkada sudah mampu menunjukkan kinerja yang partai lain mungkin kaget gitu loh. Karena apa? Karena peran kami alhamdulillah sesi pendaftaran dan pengambilan formulir dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 sudah beberapa figur tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas, popularitas itu mampu menarik minat untuk Nasdem itu sebagai kendaraan politiknya gitu Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan semua lancar dan sukses. Oke, terima kasih Pak.